Saldo nol itu infaknya. Tapi kalau dari badan usahanya, aset kita tidak boleh nol, kita bertambah terus ya. Maka prioritas gerakan kita yang pertama adalah membuat gerakan mensolatkan orang hidup. Jadi saldo kita tinggal 5 juta Pak. Nggak apa-apa, dikasihkan sekalian saja, barangkali nanti untuk biaya rawat jalan. Saldo kita nol Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Yang saya hormati pimpinan PKI Jasa Marga dan seluruh hadirin wal hadirat peserta silaturahim pada siang hari ini. Mohon maaf, saya baru beberapa hari yang lalu operasi retina mata, maka ini masih harus menahan sinar, jadi masih pakai kacamata hitam ini ya. Jadi belum kuat untuk menahan sinar kalau langsung. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan selamat datang, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Kehadiran Bapak Ibu semuanya di Masjid Jogokarian. Mudah-mudahan menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga berterima kasih atas silaturahim ini dan mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Orang sering bertanya, masjid ini namanya masjid apa? Ya. Ini masjid ini sejak berdiri sampai sekarang diberi nama Masjid Jogokarian. Ya, karena kami mengikuti sunnah Rasulullah SAW ketika Rasulullah itu membangun masjid, nama masjidnya itu ya nama tempat atau komunitas di mana masjid itu dibangun, itu di Kampung Kuba, namanya ya Masjid Kuba. Masjid di Bani Salamah ya namanya Masjid Bani Salamah, meskipun kemudian lebih dikenal sebagai Kiblaten karena pernah terjadi perubahan arah kiblat di sana. Masjid di mana Nabi membangun rumah di sampingnya yang dijaga langsung oleh Nabi, orang masjid menyebut Masjid Nabi atau Nabawi ya. Maka kami sepakat bahwa masjid ini kita beri nama dengan niat ittiba, itu namanya sesuai dengan lokasi di mana masjid ini berdiri, yaitu di Kampung Jogokarian, maka namanya Masjid Jogokarian ya. Kampung Jogokarian ini adalah bagian dari kampung yang ada di dalam lingkup Negorogung, zaman dulu namanya ibu kota Negorogung ya, wilayah. Maka nama kampung itu adalah
toponim ya berdasarkan nama orang tempat tinggal itu dihuni oleh profesi tertentu. Jadi misalnya di Jogokarian ini, kampung ini dihuni oleh abdi dalem prajurit Jogokaryo. Jogo itu menjaga, karyo itu pekerjaan. Pekerjaannya menjaga keamanan negara Yogyakarta pada waktu itu, maka namanya Kampung Jogokarian. Ya, di Keraton Jogja itu ada 8 brigade, 8 bergodo prajurit, ya, salah satunya Jogokaryo. Ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ke kota Jogja, di dalam kota itu semua nama kampungnya itu disebut berdasarkan profesi penghuninya. Ada kampung Gerjen, itu di dekat Kauman sana, itu tempat tinggal abdi dalem Gerji, artinya abdi dalem penjahit keraton, ya, tukang jahit itu namanya Gerji, maka namanya Gerjen. Ya, ada Suronatan, itu tempat tinggalnya abdi dalem Suronoto. Suro itu berani, Noto itu raja. Itu yang berani menegur raja hanya para ulama. Nah, itu tempat tinggalnya para ulama, namanya Kampung Suronoto. Ada Kampung Karangkajen, karena tempat tinggalnya abdi dalem kaji, yaitu abdi dalem yang mengurus agama, kalau sekarang Kementerian Agama. Ya. Nah, itu di Jogja gampang ya, nama-nama kampung itu adalah berdasarkan nama-nama profesi orang yang tinggal. Nah, jadi Kampung Jogokarian ini adalah dulu hunian pelungguh bagi para prajurit Jogokaryo. Ya. Jadi kampung ini dibuka tahun 1822 Masehi, ya, 3 tahun sebelum Perang Diponegoro. Di masa Sultan Hamengkubuwono keempat ini baru dibuka kampung ini. Nah, karena ini kampung abdi dalem prajurit, ya, berarti bukan kampung yang warna agamanya ini kuat, bahkan cenderung penghuni asli itu ya orang-orang abdi dalem yang dalam kesadaran agama itu sangat rendah, bahkan sering disebut sebagai kampung abangan. Ya, kalau kriterianya menurut Dr. Senuk gurunya, ya, orang Jawa itu dibagi ada abangan, ada putian. Abangan itu dari kata abaan, artinya enggan, ya, enggan melaksanakan syariat. Ya, itu diambil dari kata abaan dalam Quran ketika iblis disuruh sujud kepada Allah, dia menolak, maka disebut aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Orang-orang muslim tapi tidak melaksanakan syariat agama, tidak sholat, itu disebut abangan, ya. Sedangkan orang-orang muslim yang taat disebut putian, dari kata mutian, orang-orang yang taat gitu. Jadi orang Jawa itu dulu diklasifikasikan ada putian, ada abangan. Nah, jadi dalam struktur sosial Kampung Jogokarian ini kampung abangan. Ya, jadi ya sangat jauh dari kehidupan beragama. Ya. Tapi alhamdulillah tahun 1966 pada waktu itu terjadi penumpasan, ya, operasi penumpasan gerakan G30 SPKI. Kampung ini juga menjadi basis dari gerakan
G30 SPKI, karena salah satu ketua PKI Kota Jogja ini tinggalnya di sebelah barat masjid ini dulu. Ya. Maka tanggal 22 September tahun 66 itu ketika Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwoedi Wibowo ditugaskan untuk menumpas gerakan itu sampai di sini, mendorong masyarakat di sini mendirikan masjid untuk ya menjauhkan masyarakat itu dari paham ateis komunis dan sebagai sebuah upaya gerakan teritorial untuk anti komunis. Maka ya beberapa warga kita ya kemudian berusaha untuk mendirikan masjid. Ya. Tapi ya tidak ada tanah wakaf, ya, karena masyarakatnya masyarakat awam, masyarakat tambangan. Maka kemudian membeli tanah secara urunan iuran. Tadinya kita membeli tanah itu di sebelah selatan masjid di tengah kampung. Ketika mau mulai dibangun, ternyata ada informasi bahwa tanah yang ada di tengah kampung ini, di pojokan ini, ya, pemiliknya itu mau pulang, mau membangun rumah karena pensiun dari pegawai pekerjaan umum di Temanggung sana. Nah, salah satu penggagas pembangunan masjid ini usul supaya bisa nggak ditukar guling supaya masjidnya berada yang di pinggir jalan, di tempat yang lebih strategis. Nah, akhirnya terjadi tukar guling, ya. Maka masjid itu mengambil tanah di pojok ini, yang sekarang kita dirikan masjid, ditukar dengan tanah yang di dalam dengan menambah membangunkan rumah lengkap dengan isinya bagi pemilik tanah yang di sini. Jadi tambahannya begitu ya. Ukurannya sama. Waktu itu luasnya 900 meter persegi. Ya. Nah, mulailah dibangun masjid ini. Diletakkan batu pertama tanggal 22 September tahun 66. Dan dibangun selesai dengan bangunan sederhana ukuran 9 kali 15 meter persegi. Ya, itu bangunan lama sekarang sudah kita bongkar. Ini bangunan baru tahun 2003 ya. Nah, itu selama 11 bulan dibangun. Di tanggal 20 Agustus 1967, masjid ini mulai resmi digunakan untuk Jumatan. Waktu itu tanggal 20 Agustus 67 itu hari Jumat Kliwon, ya. Saya masih ingat itu ya. Nah, itu orang Jawa itu kan biasa pakai hitungan-hitungan gitu ya. Jadi 20 Agustus tahun 67 hari Jumat Kliwon diadakan Jumatan pertama di sini. Nah, jamaahnya itu ya sebagian besar anak-anak, karena yang sepuh-sepuh, yang tua-tua itu belum banyak yang sholat, dan sebagian orang tua dari anak-anak itu masih berada baik di tahanan, kalau orang dulu nyebut Bluen, sekarang namanya LP ya. Itu yang terlibat di G30 SPKI, dan sebagian ada yang dibuang ke Pulau Buru, ada yang dibuang ke Nusa Kambangan, ada yang ibu-ibunya dibuang ke Pelantungan ya. Maka masjid ini diawali kegiatannya itu justru dengan dakwah kepada anak-anak. Sehingga organisasi dakwah yang pertama ada di kampung ini namanya PAD, Pengajian Anak-anak Jogokarian. Karena dulu ejaannya masih ejaan lama, DJ ya. Jadi singkatannya
PAD, pengajian anak-anak Jogokarian. Ya. Jadi itu organisasi dakwah yang ada pertama kali di kampung ini justru dakwah di kalangan anak-anak. Di mana para pendiri masjid ini memberi tempat kepada 6 mahasiswa dari IAIN Sunan Kalijaga disuruh tinggal di rumahnya untuk membina anak-anak ngaji ini. Dari kecil kami, angkatan saya dan teman-teman, ya itu dibina oleh para mahasiswa yang tinggal di asrama untuk mereka kuliah, tinggalnya gratis, tapi syaratnya ngurusin masjid dan membina anak-anak itu. Ya. Asramanya ditulisi dulu Hanura, hati nurani rakyat. Gitu ya. Karena waktu itu memang zaman pergerakan, ya. Jadi kalau sekarang ada Partai Hanura, itu dulu di sini ada namanya asramanya Hanura. Gitu, ya. Gitu. Jadi, nah dari kecil itulah kita mulai mengurus masjid. Kita diajarin mengurus masjid. Dulu belum ada listrik, tahun 67 sampai tahun 70 itu di sini belum ada listrik. Masjid ini masih lampunya masih lampu minyak. Jadi kami masih anak-anak itu kalau sore ke masjid itu menyiapkan mengisi minyak di lampu, membersihkan semprong itu dulu, penutup lampunya itu ada dari kaca gitu ya, supaya jelaganya hilang, bersihin. Nanti yang agak besar berlatih menyalakan lampu Petromax gitu ya, terus masih nimba air untuk mengisi tempat wudhu dan kamar mandi. Jadi kita dilatih untuk ngurus masjid dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti itu ya. Nanti juga setelah itu sholat maghrib, terus kita mengaji, diajarin ngaji, dikenalkan tentang ajaran Islam, diberikan pemahaman ya. Nah, alhamdulillah masjid ini kemudian berkembang ya. Tapi sekali lagi basicnya justru anak-anak dulu. Ya. Maka tahun 76, 10 tahun setelah masjid ada ini, baru ada remaja masjid, dibentuklah remaja masjid. Nah, waktu itu kami juga menjadi mengurusin teman-teman remaja. Ya. Nah, jadi kemudian ada organisasi remaja masjidnya, ya. Dan kemudian anak-anak remaja ini ya memang yang tadinya pengajian anak-anak Jogokarian yang terlatih, terbina oleh para aktivis dakwah mahasiswa itu, ya. Kemudian ketika sekitar tahun 70-an itu sudah mulai orang-orang tua yang dulu berada di tahanan karena dianggap terlibat dalam gerakan itu pulang melihat anak-anak mereka ke masjid. Akhirnya orang tuanya ikut ke masjid. Jadi di sini yang tua itu ikut anak-anaknya ya. Jadi ya, mengikuti orang tuanya itu mengikuti anak-anaknya. Melihat anaknya sholat, anaknya ke masjid, kok lebih baik gitu ya, maka kemudian orang tuanya itu ikut. Nah itulah kondisi Masjid Jogokarian. Ya. Nah sampai tahun 1995 itu, ya waktu itu kebetulan ketua pengurus masjidnya wafat yang sepuh. Nah saya diminta untuk menjadi pengganti, maka saya usul kalau bisa kita libatkan masyarakat. Bagaimana?
ketua umum takmir masjidnya itu dipilih melalui pemilihan langsung. Ya. Maka kemudian kami membentuk KPT, Komite Pemilihan Takmir. Gitu ya. Langkah pertama, ya, kami lakukan pendataan warga. Nah, itu manajemennya baru kita mulai dari waktu itu ya. Jadi kita mulai dari database. Ya, jadi tahun 95 kami sudah mulai pemilu langsung. Jadi pemilihan ketua umum takmir masjid itu dipilih oleh masyarakat. Ya. Jadi kita adakan lebih dahulu pantarleh, ya, panitia pendaftaran pemilih. Kita datang, siapa yang berhak memilih. Yang berhak memilih seluruh warga muslim di Jogokarian ini yang sudah berumur 13 tahun ke atas. Artinya sudah mukallaf, sudah mengerjakan sholat. Ya. Nah, maka kemudian kita sudah merintis ya tentang data. Di waktu itu ada 907 kepala keluarga di kampung Jogokarian ini. Jumlah jiwanya 2.973, jumlah warga muslimnya 2.642 jiwa, muslim yang sudah wajib mengerjakan sholat, yang sudah 13 tahun ke atas, itu jumlahnya 1.839. 1.839 yang sudah 13 tahun ke atas sudah wajib sholat, yang belum mengerjakan sholat masih 816, itu kita data ya semuanya. Nah, maka kita sudah tahu problem utamanya adalah banyaknya warga muslim yang belum mengerjakan sholat. Maka dari data itu ya supaya mudah kita baca, kita buat peta. Ini ada ya, peta dakwah bisa ditampilkan di situ. Ya. Maka prioritas gerakan kita yang pertama adalah membuat gerakan mensolatkan orang hidup. Ya. Karena 816 warga muslim yang sudah wajib sholat belum sholat, itulah tantangan kita pertama di sini. Bagaimana mereka mau sholat? Ya, nah mensolatkan orang hidup ini menjadi gerakan aqimis sholat. Ya, kami bentuk tim untuk mengunjungi rumah-rumah warga, menawarkan program ini jika berkenan mau belajar sholat, maka nanti dari masjid akan mengirim pembimbingnya sampai bisa sholat. Ya, kita berikan buku bacaan sholat, kita berikan hadiah sarung, baju takwa, peci, bagi ibu-ibu kita berikan mukena gitu ya. Biayanya waktu itu satu orang 500.000 untuk beli sarung, baju, peci gitu ya, untuk mensolatkan orang ini. Ya, alhamdulillah program ini berjalan dengan baik ya. Kemudian berkurang jumlah orang yang tidak sholat itu. Nah, setelah masyarakat kita ini sholat, program berikutnya adalah menggairahkan mereka datang untuk berjamaah di masjid. Maka mulai kami buat undangan sholat berjamaah. Karena waktu itu kan masyarakat tuh belum paham kalau azan itu undangan sholat berjamaah. Jadi azan itu difahami hanya sebagai tanda waktu sholat. Allahu Akbar, sudah zuhur ya. Cuman begitu ya. Nah, padahal hayya ala sholat, ayo sholat. Maksudnya ayo sholat berjamaah di masjid gitu. Sebab kalau ada angin puting beliung, ada badai, ada hujan yang deras, itu tidak hayya ala sholat. Seruannya adalah shollu fi buyutikum. Sholatlah kamu di rumah-rumahmu saja. Nah, berarti kalau hayya ala sholat itu ayo sholat berjamaah di masjid. Nah, tapi untuk memahamkan ini kita buat satu gerakan mengundang dengan
undangan. Kita buat undangan seperti undangan pengantin itu. Kita cetak yang bagus, by name, ya. Mengharap kehadiran Bapak Ibu sholat berjamaah di masjid 5 waktu mulai subuh besok tanggal 15 Mei gitu ya. Waktu itu subuh dikumandangkan adzan jam 4.31. Ya, NB setiap subuh kami adakan kultum dan disediakan hidangan. Nah, ya. Jadi kopi, susu sama snack gitu ya. Nah, ini kalau kita rapatkan kemungkinan besar tidak berhasil. Ya, kalau saya ngajak rapat pengurus, ayo kita nanti kalau subuh kita sediakan kopi, susu sama snack. Biasanya nggak berhasil karena sebagian pengurus masjid biasanya kikir. Mengeluarkan uang itu berat gitu ya. Nanti pikirannya, wah nanti uangnya habis hanya untuk minuman sama makanan. Maka kita mulai dari kita sediakan. Maka orang nanya, ini kalau subuh kok ada makanan, ada minuman? Ya kalau mau ikut monggo 1 gelas sekian. Nah, akhirnya malah orang, Pak saya ikut itu ya. Nah ini kadang-kadang kalau musyawarah itu kan susah itu ya. Kebaikan yang belum difahami maksudnya, itu pun dikritik kita. Pak Ustadz, nanti kalau orang jamaahnya karena mau cari makanan atau nggak apa-apa. Ya, orang itu dengan terpaksa masuk surga itu lebih enak daripada dengan ikhlas masuk neraka. Ya. Terpaksa itu nggak apa-apa untuk kebaikan. Lama-lama nanti akan terbiasa dan kemudian menjadi ikhlas. Maka di dalam kajian itu habis subuh itu fokus kita jelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid. Ya. Jadi hadis-hadis yang berkait dengan sholat itu kita lampirkan di dalam undangan itu, kita cantumkan. Kayak kalau orang undang manten itu sering dikutip ayat 21 surat Ar-Rum, sering dikutip doa pernikahan Fatimah atau apa itu, kita kutipkan hadis-hadis keutamaan sholat berjamaah. Ya. Liman sholat al-subhi fi jama'atin faka'annama sholatul laila kulluh. Barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah di masjid, seakan-akan dia telah mengerjakan sholat semalam penuh. Ya, man sholat al-isya fi jamaatin faka'annama nifsu laila kulluh. Barang siapa yang sholat isyaknya dikerjakan dengan berjamaah di masjid, setara dengan sholat separuh malam. Siapa yang sholat duhur berjamaah di masjid lebih baik daripada sholat malam 1000 rakaat. Itu semua hadis-hadis yang keutamaan itu kita cantumkan. Maka istilah kami pendekatannya 3M. M yang pertama mencerahkan tadi ya, dengan literasi, dengan hadis. M yang kedua menyenangkan. Ya, orang diundang, datang disambut ya. Nah, itu kemudian ya ada selingan, door prize gitu. Dibuat senang datang ke masjid. M yang ketiga mengenyangkan, ada hidangannya tadi gitu ya. Jadi pendekatan kita kepada jamaah itu 3M. Mencerahkan, menyenangkan dan mengenyangkan. Jadi jamaah ke masjid itu dapat pencerahan, dapat kesenangan, dapat kenyang. Jadi itu pola pendekatan yang kami lakukan dalam gerakan ya untuk memulai memakmurkan masjid dengan gerakan sholat berjamaah. Karena memang memakmurkan masjid itu langkah pertamanya adalah aqimis sholat, menegakkan sholat, yaitu dengan sholat berjamaah. Ini dijelaskan Allah di dalam Al-Quran itu surat At-Taubah ayat 18 itu. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholat. Nah, setelah mereka senang datang berjamaah di masjid, paham keutamaannya, ya kita sering bertemu di masjid itu,
kita tahu ternyata jamaah kita itu memiliki banyak persoalan. Ada persoalan kebutuhan sehari-hari, ada yang tidak cukup penghasilannya. Oh, ada yang tidak bisa beli beras untuk sehari-hari. Nah, kita mendengar, maka bagaimana kita menyelesaikan problem jamaah ini? Nah, maka kita dengar ada informasi, Pak, itu keluarga sana itu cuma makan nasi sehari sekali karena anaknya banyak, penghasilannya terbatas untuk beli beras. Sering di rumah kita itu sisa nasi. Maka saya kemudian mengajak masyarakat, ayo kalau ke masjid, itu ya, menyisakan beras dari rumah ketika kita menanak nasi segenggam dua genggam, daripada nanti sisa nasinya, lebih baik kita bawa beras bagiannya ke masjid. Kami sediakan kotak sedekah beras. Nah, Masya Allah, ternyata ada yang bawa segenggam dua genggam diplastikin, tapi ada yang membawa sekarung dua karung kan. Ada yang memasukkan uang di dalam kotak itu untuk beli beras. Sehingga kami bisa kemudian membagikan kepada jamaah yang kekurangan. Alhamdulillah, kita sekarang hampir tiap 15 hari sekali membagi sembako kepada warga miskin. Kalau di sini kita mengikuti standar dari pemerintah kota, itu namanya pemegang KMS, Kartu Menuju Sejahtera. Ini hidupnya belum sejahtera, itu ada 480 kakak yang masih menuju sejahtera. Nah, itu kita berikan paket bantuan sembako. Kemudian ada 1.000 warga, 1.000 jiwa yang berpotensi miskin. Maka KTP mereka itu kita program ya, dimasukkan ke data penerima beras lewat ATM. Maka kita ada anjungan tunai mandiri itu tapi adalah ATM beras ya. Gitu. Jadi kalau yang KTP-nya sudah ada datanya itu, nanti tempel KTP-nya di mesin ATM, keluar berasnya. Ya, itu diprogram jamnya, ya. ATM ini hanya bisa diambil berasnya satu jam sebelum sholat dan 1 jam sesudah sholat. Jadi biar kalau ngambil beras itu sekaligus sholat berjamaah gitu loh ya. Jadi diprogram, jadi tidak bisa tiba-tiba tengah malam ngambil beras. Jadi kalau mau ngambil beras ya sebelum subuh atau sesudah subuh. Kan nggak enak kalau hanya ke masjid aja ambil beras. Jadi makanya sekalian aja nanti sama gitu loh. Jadi itu dalam rangka pembinaan. Kemarin muncul mereka yang kehilangan pekerjaan. Ya, Pak, saya kena PHK. Ini mau usaha nggak punya modal. Nah, maka kemudian infak masjid ini ada nggak? Kalau ada ya udah kita gunakan untuk memberikan bantuan modal usaha. Ya. Nah, puncaknya itu ketika terjadi ada seseorang datang ke bendahara masjid, lapor mau pinjam uang. Pak, saya mau pinjam uang untuk ngambil orang tua saya di rumah sakit. Karena sudah 5 kali operasi, sudah 2 bulan lebih di rumah sakit. Kalau makin lama di rumah sakit nanti bayarnya makin mahal. Waktu itu belum ada BPJS ya. Kemudian bendahara lapor ke saya sebagai ketua waktu itu. Pak Ustadz, ini ada yang mau pinjam uang masjid. Untuk apa? Untuk ngambil orang tuanya di rumah sakit. Berapa? 43 juta. Kas kita berapa? 48 juta, Pak. Ya sudah, jangan dipinjamkan, diberikan saja. Berikan aja yang 43 juta itu. Jadi saldo kita tinggal 5 juta, Pak.
nggak apa-apa, dikasihkan sekalian saja, barangkali nanti untuk biaya rawat jalan. Saldo kita nol loh Pak. Nah, maka muncullah istilah saldo nol dari peristiwa itu ya. Nah ternyata tersebar ke masyarakat. Oh masjid uangnya habis untuk membantu itu yang sakit itu. Nah itu ya. Habis maghrib itu ada jamaah kita namanya Pak Haji Muhammad Hamid itu dulu pengusaha kayu jati di pinggir jalan Parangtritis di sana nemuin saya. Uangnya masjid habis ya Pak Ustadz? Iya. Untuk ini bantu ya. Udah ini saya ada 50 juta. Nah gitu. Ternyata yang ngasih 50 juta tidak hanya satu orang, akhirnya 3 orang. Nah, jadi kita mengenolkan 48 juta, sorenya dapat 150 juta. Ya. Jadi kebaikan itu menular menurut saya. Jadi oleh karena itu, maka bagaimana uang masjid itu kita gunakan untuk kepentingan masyarakat. Maka istilah kami, ya, waktu itu mengikuti tahapan berikutnya. Kalau sudah aqimis sholat, wa atu zakah. Apa wa atu zakah? Bagaimana menjadikan jamaah kita yang semula mustahik menjadi muzaki. Maka uang masjid itu kita gunakan untuk pemberdayaan ekonomi. Tadi bantuan modal usaha. Tadi yang ya tadinya kerja di toko elektronik, tukang masang AC ini akhirnya dia membuat jasa ya servis dan pemasangan AC. Ya, kita bantu juga sosialisasi. Ya, kita dulu ada buletin Jumat itu, nah kita iklankan di sana. Kalau mau pasang AC baru, servis AC, hubungi masjid nomor sekian, nomor telepon ya. Nah itu akhirnya banyak pelanggan ya. Nah, jadi dan itu terus berkembang. Ya banyak warga yang kemudian datang ke masjid ya minta bantuan untuk membuka atau modal usaha. Nah ternyata alhamdulillah ketika kita kemudian meningkat dari wa'atu zakah, dari program sesudah gerakan sholat berjamaah, dan gerakan pemberdayaan ekonomi supaya jamaah kita itu berubah dari mustahik menjadi muzaki. Masya Allah itu, kalau tahun 2003, itu kami waktu itu baru membentuk Baitul Mal Masjid Jogokarian. Itu yang membayar zakat atau muzaki kita baru 19 orang. Total zakat 1 tahun kami baru menerima 5 juta. Tahun 2022 itu sudah tumbuh pembayar zakat menjadi 659 orang. Dan zakat malnya mencapai 3,2 miliar. Nah, jadi ketika uang masjid itu digunakan untuk memberdayakan jamaah, akhirnya kembali ke masjid itu ya. Nah, jadi dulu tahun 2003 itu infak 1 tahun total yang kami terima itu hanya sekitar 43.200.000 setahun. Tapi 2022 itu penerimaan total infak mencapai 12 miliar. Cuman tahun ini berkurang, total hanya sekitar 9,7, ada penurunan ya penerimaan ya. Mungkin situasi ekonomi agak berubah, tetapi tumbuh kemudian banyak jamaah kita jadi pengusaha. Bahkan sekarang kita sudah punya binaan UMKM, itu jumlahnya 160 orang. Jadi UMKM yang kami bina, artinya dibina itu ada bantuan modal,
bimbingan usaha, ada namanya ngaji bisnis, kemudian ada bimbingan untuk studi banding, untuk pameran kalau ada pameran produk itu kita sertakan, kita biayai dari masjid, ya. Alhamdulillah tim tumbuh, ya. Itu sehingga banyak jamaah yang semula mustahik sudah berubah menjadi muzaki. Ya, jadi ini program memakmurkan masjid yang kedua setelah sholat berjamaah adalah merubah kondisi ekonomi. Bagaimana menjadi sejahtera jamaahnya dan kemudian dari mustahik menjadi muzaki. Ya, itu maka ya tidak sekedar bantuan dalam bentuk kebutuhan sembako, perbaikan rumah, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, tetapi juga bantuan modal usaha, bantuan pembelian rumah, ya, talangan pembelian rumah dan lain sebagainya sudah bisa kita laksanakan di sini, ya. Itu jadi yang banyak sekarang ini Ibnu Sabil, ya, musafir yang kehabisan bekal ini tiap hari Pak Wil ini ngantar orang ke terminal atau ke stasiun. Mereka yang beralasan mau pulang kampung kehabisan bekal, ya, datang ke masjid ini. Rata-rata sehari berapa orang, Pak? Nah, ini hari ini aja ada 3 orang yang minta dibiayai pulang ke kampungnya. Mana aja hari ini tadi? Ya. Jadi kita tidak memberi uang, tapi kita membelikan tiket langsung, ya, ke bis atau ke kereta api sehingga tidak bisa diuangkan. Kita kepada agen bis sudah komitmen uangnya nggak bisa tiketnya nggak bisa diuangkan. Jadi kalau jadi kita antar ke tempat bisnya sampai dia naik bis, paling uang itu untuk saku makan di perjalanan. Jadi kalau toh umpamanya niatnya tidak baik, paling hanya dapat uang makan saja, ya. Gitu. Tapi kalau benar-benar dia memerlukan, bahkan tidak hanya dalam negeri, kita sudah membiayai pulang orang dari Maroko. Ya, jadi waktu COVID itu ada orang Maroko yang mau bisnis di Jogja. Ternyata sampai di sini COVID, uangnya sampai habis, permitnya habis, dia harus kembali ke tanah air, nggak punya uang lagi, ke Semarang, ke satu masjid besar di sana, jawabannya nggak ada uang untuk itu, yang ada mungkin di Jogja malah ada Masjid Jogokarian. Akhirnya orang Maroko ini ke sini, ya. Sudah sampai Semarang ke sini, akhirnya kita urus, kita belikan tiket sampai pulang, dan alhamdulillah, ya, dia sudah sampai Maroko ngabarin dan dia akan kembali lagi nanti karena dia dari keluarga mampu sebetulnya, cuman waktu itu sedang menghadapi masalah, ya, adanya COVID di waktu itu, ya. Jadi oh ya, jadi biasanya diantar ke sini oleh pihak kepolisian karena orang lapor ke polisi. Ya, nanti oleh polisi antar ke sini, sudah tahu nanti kalau di sini diurus. Ya. Bahkan pernah ada ibu-ibu dengan 2 anaknya itu diantar telantar karena dia asli dari Aceh, nikah dengan orang Banyuwangi, bercerai, kemudian mau kembali ke Aceh, nggak ada uang, ini akhirnya diantar ke sini. Kami urus sampai pulang ke Aceh, bahkan kami dapat ditelepon langsung oleh bupatinya sana, terima kasih warganya telah diurus dengan baik, gitu, ya. Nah, kemudian juga pinjaman, banyak sekali orang kita ini yang datang ke sini karena terlibat utang. Kemudian kalau tahun ajaran baru ya bayar SPP kuliah, ya, gitu. Jadi karena memang itu kita gunakan. Nah, oleh karenanya masjid ini kemudian berpikir jangan sampai infak itu habis hanya untuk bangunan, merawat bangunan ini. Maka kami mulai
bagaimana kalau bisa masjidnya ini mandiri, bangunan ini menghasilkan uang ini bagaimana caranya. Maka kami daripada lantai 3 ini di atas ini nganggur, kami bangun kamar-kamar penginapan, karena Jogja ini kota wisata. Kalau sudah weekend, apalagi liburan itu kamar hotel kurang. Ya, alhamdulillah lantai atas ini bisa kita bangun 13 kamar. Saya sampaikan kepada jamaah, kalau mau ikut merawat masjid, silakan wakaf 1 kamar aja. 1 kamar itu biaya pembangun kamarnya itu hanya 41.500.000, itu tahun 2008 itu. 41.500.000 itu sudah jadi kamar lengkap dengan AC, TV, akses internet, ya bednya. Nah, alhamdulillah yang 11 kamar kita komersilkan kalau ada orang yang bermalam di sini, dan alhamdulillah okupansinya bagus, ramai terus, sehingga dari hasil kamar yang kita sewakan itu cukup untuk membiayai operasional masjid. Jadi masjid ini dibiayai dengan BUMM, Badan Usaha Milik Masjid, yang berupa kamar itu. Nah, kemudian karena ini ternyata sudah surplus, ya, dari 11 kamar itu dikurangi biaya untuk bayar listrik jadi karyawan, kita masih rata-rata surplus 30-an juta per bulan. Kita kembangkan untuk investasi, sekaligus kita membuka kesempatan wakaf produktif. Nah, 2 tahun yang lalu kami bisa take over 1 hotel di kawasan wisata Kaliurang. Kemudian hotelnya kita upgrade juga kelasnya, kamarnya, yang tadinya kelas melati lah kita angkat menjadi hotel bintang 3 lah, kira-kira begitu. Alhamdulillah ini juga sudah berjalan. Kemudian kami juga ini buka pabrik dan toko roti ini, roti Jogokarian, ya. Jadi alhamdulillah ini kalau untuk roti ini, pabrik dan toko roti kita ini sudah berjalan bulan ke-7 sekarang. Ya, omsetnya di bulan pertama itu sekitar 95 juta, kalau sekarang sudah 120 juta 1 bulan. Ya, sehingga pendapatan masjid dari BUMM-nya meningkat terus, ya. Nah, sehingga pelayanan dan perawatan masjid ini lebih baik, ya. Maka infaknya itu 100% kita fokuskan untuk membangun kesejahteraan rakyat, ya. Maka tagline masjid kami itu masjid sebagai sumber kesejahteraan rakyat. Jadi dari bantuan sembako, bantuan beasiswa, pembebasan hutang, modal usaha, bantuan talangan pembelian rumah, itu semuanya dari infak. Nah, sementara untuk bayar listrik, gaji karyawan, dan lain sebagainya, ini sudah dari badan usaha milik masjid, dari BUMN. Ya, sebetulnya tahun ini kalau kita nggak memulai badan usaha baru, sebetulnya kita mau buat program apa, memberi dana pensiun bagi jamaah lansia, gitu ya. Jadi nanti kalau surplus usaha masjid itu banyak, nanti jamaah yang sudah pensiunan itu tiap bulan akan dapat uang pensiun dari masjid, kira-kira begitu loh tujuan kita itu. Jadi adanya masjid itu membuat masyarakat sejahtera, ya, gitu. Nah, kalau banyak masjid itu punya program yang sama, ini memudahkan pemerintah mengatasi kemiskinan, ya. Ya, jadi karena ini dilakukan oleh masjid, oleh komunitas itu bisa, ya, gitu. Jadi kita mulai dari benar-benar, ya, mulai dari nol, ya, dari jamaah yang sedikit, mulai anak-anak, ya, bertahap itu kita lakukan. Nah, sehingga sekarang sudah dikenal, ya, masjid tadi dengan saldo nol itu. Saldo nol itu infaknya. Tapi kalau dari badan usahanya, aset kita tidak boleh nol, kita bertambah terus, ya. Sehingga
kita tidak membangun masjid menjadi bangunan besar, tapi kami membangun Masjid Jogokarian II di daerah Bukir Sari, Cangkringan sana sudah ada Masjid Jogokarian II. Kami bangun di sana, kami lengkapi dengan pesantren lansia dan sama juga ada badan usahanya. Kalau di sana kami ternak itik ya dan perikanan. Jadi biaya operasional itu dari peternakan ya. Kami peternak itik ya. Jadi ya dari telurnya itu kita biayai bayar listrik dan lain sebagainya ya. Gitu, nanti Jogokarian 3, Jogokarian 4 gitu sehingga masjidnya tersebar. Kalau dengan jasa marga, saya kebetulan banyak kerjasama karena saya sebagai pembina Yayasan Dana Sosial Al-Falah, kami dapat hibah dari jasa marga 4.000 meter di kilometer 725A Mojokerto itu. Ya, kita bangun masjid itu ada donatur yang menitipkan. Ini Probowangi juga kita rencanakan. Kemudian dulu dengan BSM saya disuruh mengelola masjid pertama di kilometer 165. Ya, saya bilang masjidnya yang punya rest area, bukan rest area punya masjid harusnya gitu ya. Nah, sekarang jadi masjid BSI. Jadi kalau dari arah Jakarta ya ke timur itu ada, itu dulu ya kita pertama kali ya itu wakaf dari nasabah primer, bangun masjid, ada parkiran, terus kita buat ada tempat untuk makan ya. Saya bilang ambil yang arah timur dulu karena biasanya orang-orang yang dari arah barat ke timur itu uang sakunya banyak dan royal. Tapi kalau dari timur ke barat itu orang mau cari pekerjaan, orang cari ini ya. Jadi kalau mau buka usaha di tol itu, kalau dari Jawa ke Jakarta itu ambil yang dari arah Jakarta ke sini, itu orang dari Sumatera, petani, kelapa sawit, perkebunan, nanti dari Jakarta, Bandung itu, nah maka di situ pilih menunya yang bagus, itu restoran ada Hajah Cijantung, Sate Marangi, kan gitu, ya. Tapi kalau buka dari timur ke barat, wah nggak laku itu kalau yang bagus-bagus. Yang standar aja kan ini mahasiswa mau cari kerjaan, orang mau ngurus urusan dinas ya, itu. Jadi itu. Nah, alhamdulillah kemudian dari kumpulan infak dan ini berkembang setelah diambil alih oleh BSI bisa membangun lagi di Cipularang kilometer 88. Ya, itu anaknya dari BSI itu kan gitu. Kemudian dari Cipularang itu sekarang bangun dengan ASDP di Lampung. Ya, karena semua perencanaannya itu biasanya saya mesti terlibat ya, karena memang kita dulu yang ngawali, ya, kita menghitung. Jadi sampai teman-teman dari BSM waktu itu Bang Syareh Mandiri, Pak Ustadz itu sampai ngitung, saya arahkan harus dari yang barat ke timur dulu gitu. Ya, karena apa? Tadi arus uangnya itu dari sana, kan gitu. Ya, gitu. Jadi kalau mau mendirikan yang arah barat, seharusnya setelah Cipali, itu orang yang pulang, orang Jawa Barat, itu orang dari arah barat pulang mau menghabiskan uang sakunya, nah itu di situ ya. Jadi apalagi tol dari Solo ke timur, wah itu susah, restoran itu nggak akan laku yang bagus-bagus itu. Ya, lihatlah aja di rest area itu, ya standar restorannya beda. Kalau sudah yang itu pasti yang menengah ke atas ya. Jadi itu kita hitung, kita rencanakan ya. Jadi kemudian juga kemarin saya dihubungi ada rencana Basnas kerjasama dengan pihak PTP itu di kilometer 67 nanti dari arah Purwakarta itu mau dibuat rest area terpadu nanti ya. Ya kita baru diskusi tapi belum mulai, sudah ada tanahnya milik PTP yang dulu kebun kelapa sawit itu mau digunakan juga untuk rest area nanti Cipularang ya, jadi masih baru masuk wilayah Purwakarta ya itu. Nah tapi belum selesai, masih kita diskusikan itu ya. Jadi itu kalau dengan
Jasa Marga. Kemarin juga kita ditawari dengan Perhutani, diminta kita membangun masjid di Saradan, rest area Saradan, tapi syaratnya harus dibuat dari kayu jati, karena itu kawasannya Perhutani ya, khusus juga ya. Nah, jatinya dari situ ya, kita masih mencari donasi untuk pembangunannya ya. Jadi kalau dengan Jasa Marga kami tadi kerjasama untuk mendirikan masjid di rest area ya, gitu. Ya, biasanya yang ngurus teman-teman kantor dari YDSF Surabaya ya. Saya kebetulan pembina yayasan YDSF ya. Kemudian ya dulu dengan BSM kita mencoba mengembangkan masjid di rest area itu. Ya, sekarang jadi BSI itu ya. Jadi ada Cipularang, ada Cipali, ada sekarang ASDV di Bakauni ya. Itu yang dikembangkan oleh BSI bersama Jasa Marga. Ya. Jadi saya kira ini ya sebagai pengantar diskusi, barangkali nanti detailnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan sekaligus mengingatkan apa yang perlu kita atau yang dibutuhkan informasinya yang belum saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.